Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Firly silakan pimpin doa terlebih dahulu. Adalah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Firly. Ya, terima kasih Firly sudah dipimpin doanya. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran ya, Bapak ingin menanyakan dulu siapa yang tidak masuk hari ini, nak? Hendra. Triwanti. Iya, Triwanti. Junita. Adis. Oh iya, ada 4 orang ya? Oke, 4 orang tidak masuk. Ya, tidak apa-apa. Nanti sudah Bapak catat di sini yang belum masuk pembelajaran fisika hari ini, 4 orang. Ya, terima kasih. Oke, nah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran fisika ya, kelas 11 IPA. Oke, nah sebelum Bapak masuk ke pembelajaran di sini, Bapak akan memberikan pembelajaran tentang karakteristik benda elastis. Lebih tepatnya kalian yang akan belajar ya tentang apa itu karakteristik benda elastis dan plastis serta batas elastisitas. Nah, sebelum memasuki materi, Bapak ingin menggali terlebih dahulu kemampuan atau pemahaman kalian sebelumnya. Boleh? Oke, terima kasih ya. Nah, di sini Bapak sudah ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya Bapak juga sudah menampilkan gambar. Nah, gambar 1 di sini adalah gambar kertas. Yang kedua adalah gambar karet gelang. Ketiga adalah gambar plastisin dan yang keempat adalah gambar kawah. Nah, Bapak mau tanya dulu perubahan bentuk benda ketika dikenai gaya. Bapak catat ya, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Siapa? Eriani. Oke, pakai mikrofonnya Eriani. Oke, silakan Eriani. Bapak catat ya pendapat dari Eriani. Menurut saya, yang pertama merenggang, 2 mampat, dan keempat bergeser, Pak. Oh iya, terima kasih. Pertama meregang ya, yang kedua mampat, yang ketiga apa? Bergeser. Bergeser. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk temannya Eriani. Masih paham ya dengan pembelajaran yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Ini jawaban dari Eriani ya, Bapak langsung catat tadi. Oke, ini pendapatnya Eriani. Ya, sebentar ya, Bapak catat dulu. Ini Eriani ya, yang menjawab. Nah, Bapak punya pertanyaan kedua nih. Bapak punya pertanyaan kedua mengenai apa di sini? Bapak mau bertanya, jika diberikan gaya berupa tarikan pada benda-benda ini ya, pada benda-benda yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira apakah akan mengalami perubahan bentuk benda-benda ini? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Selina. Ya, jawab Selina ya. Bapak catat ya Selina. Kertas lapisin kawat akan berubah bentuk, Pak. Sedangkan Iya. karet akan tetap bentuknya. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Iya, terima kasih. Ini jawaban dari siapa tadi? Selina ya. Terima kasih Selina sudah menjawab. Nah, Bapak punya pertanyaan ketiga di sini. Bagaimana tanggapanmu ya ketika benda diberikan gaya? Ada yang mau menjawab? Iya, silahkan Febianti. Nah, ya. Febianti ya, silakan jawab Febianti. Ketika diberikan gaya adalah berubah bentuk dan tidak berubah bentuknya. Oh iya, berarti ada yang berubah bentuk ya, Bapak catat, dan ada yang tidak berubah bentuk, tidak berubah bentuk. Terima kasih Febi sudah menjawab. Tepuk tangan dulu untuk Febina. Oke. Iya. Nah, ini adalah awal mula pembelajaran. Sebelum kita mempelajari ya tentang karakteristik benda elastis tadi. Nah, sebelum itu Bapak mau memberitahukan
tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Bapak mau kalian sebagai peserta didik nanti mengetahui bermacam sifat benda secara umum. Yang kedua, Bapak mau kalian nanti mendefinisikan benda elastis dan tidak elastis. Yang ketiga, Bapak mau kalian nanti menganalisis karakteristik elastisitas dan batas elastisitas. Lalu Bapak mau kalian mengaitkan konsep benda elastis dan benda tidak elastis di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lalu Bapak mau yang berikutnya adalah melakukan percobaan sederhana karakteristik benda elastis dan benda plastis, serta mempresentasikan hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya sebelum mendapatkan beberapa hal ini ya, menguasai beberapa hal ini, Bapak mau kalian diberikan kepada apa? Suatu permasalahan terlebih dahulu. Nah, di sini permasalahan yang Bapak berikan ya, ini ada gambar. Bapak sudah sediakan gambar. Ada berapa gambar di sini? Ada 4. Nah, ada 4 buah gambar di sini. Gambar yang pertama adalah gambar ketapel. Ya, benar sekali, gambar ketapel. Yang kedua adalah gambar plastik. Yang ketiga adalah gambar botol minum. Yang keempat adalah apa? Shock breaker atau pegas pada motor. Nah, oke. Jadi ada keempat ini ya. Nah, ada 4 gambar ini. Yang pertama, Bapak punya pertanyaan ya. Yang pertama, benda mana dari keempat gambar ini yang mudah untuk ditarik? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Oke, siapa? Zinki ya? Oke, Zinki, silahkan dijawab Zinki. Apa kira-kira Zinki? Plastisin dan karet. Plastisin dan karet, Pak. Oke, kata Zinki tadi Bapak catat ya. Di sini kata Zinki adalah plastisin dan karet. Iya. Oke, kata Zinki tadi Bapak catat ya. Di sini kata Zinki adalah plastisin dan karet. Iya. Plastisin dan karet, koma karet. Ada lagi yang ingin berpendapat? Siapa? Cukup. Oke, ini yang pertama ya. Nah, pertanyaan kedua, Bapak punya pertanyaan lagi nih. Apa yang membedakan ya keempat gambar ini ketika ditarik? Ada yang bisa jawab? Saya. Adil. Oke, Adil, silakan dijawab, Adil. Ya, dari situ saja, Adil. Tidak masalah, Adil. Selain dari sulit atau mudahnya ditarik, yang membedakan adalah Ya, yang berbeda adalah ada benda yang berubah bentuknya, ada yang tidak dikenai jaya, Pak. Oke, terima kasih Adil. Tepuk tangan untuk Adil dan Zinki ya. Jadi Adil, ada yang berubah bentuk, ya. Ada yang tidak. Ada yang berubah bentuk dan ada yang tidak. Oke, terima kasih Adil. Nah, ini pertanyaan kedua. Lalu Bapak masih punya satu pertanyaan lagi, pertanyaan ketiga sebelum memasuki masalah. Kira-kira mengapa ya? Mengapa ada yang berubah bentuk dan ada yang tetap pada bentuk asalnya kata Adil tadi? Ada yang mau menjawab? Pak. Ya, silakan pilih. Karena karakteristik bendanya, Pak. Karakteristik benda, tepat sekali. Beri aplaus dulu untuk pilih. Ya, kata pilih tadi. Ya, karena kata pilih tadi. Ya, karena karakteristik benda atau karena sifat benda tersebut. Oke, nah di sini masalahnya. Nah, Bapak mau kalian fokus ke depan, ya, semuanya fokus ke depan untuk melihat apa? Bapak punya masalah di sini, orientasi masalah. Kira-kira bagaimana perbedaan benda yang bisa kembali ke bentuk asal dan tidak kembali ke bentuk asal? Nah, perbedaannya itu di mana kira-kira menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Siapa? Vera. Oh, Vera kasih ya. Nah, silakan Vera. Yaitu pada Ya. mudah dan sulitnya benda ditarik atau dikenakan gaya, Pak. Oke, mudah atau tidaknya benda ketika ditarik, mudah atau tidak. Benda ditarik ya, benda ditarik ini Bapak tampung dulu ya jawaban-jawaban kalian. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Siapa? Hartina. Oke, jawab saja Hartina, tidak apa-apa. Menurut saya, perbedaannya terdapat pada jenis bendanya, Pak. Oh, iya, menurut Hartina, apa tadi jawabannya?
Beda jenis benda. Oke, terima kasih Hartina. Aplaus dulu untuk Hartina dan Vera yang telah menjawab. Oke, terima kasih. Nah, Bapak masih punya ternyata pertanyaan. Mohon maaf ya, Bapak memberikan kalian banyak masalah dulu di sini agar kalian bisa memulai berpikir. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak punya pertanyaan kedua. Kira-kira mengapa jika diberikan gaya yang terlalu kuat, benda akan berubah bentuk secara permanen? Kira-kira menurut kalian apa jawabannya? Saya Pak. Siapa? Pak. Siapa? Iksan. Ihsan. Oke, Ihsan. Menurut saya memang begitulah bentuknya Pak. Oke, karena memang begitu bentuknya ya. Oke, jawaban yang menarik dari Ihsan. Tidak apa-apa, tetap beri aplaus untuk Ihsan karena berani menjawab. Oke, karena kata Ihsan tadi, karena memang seperti itu bentuknya. Karena seperti itulah, ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Saya Pak. Siapa? Aulia. Aulia. Oke, agak keras suaranya ya Aulia ya. Ya. Terima kasih. Silakan dijawab Aulia. Karena benda memiliki batas yang bisa ditanggungnya Pak. Oke, mantap sekali Aulia jawabannya. Beri aplaus dulu untuk Aulia. Karena benda punya batasnya. Itu kata Aulia. Nah, di sini Bapak tampilkan slide-nya ya, biar lebih terlihat. Silakan perhatikan ke mana? Ke depan. Perhatikan juga ke Bapak. Iya, benar sekali. Perhatikan sebentar ya. Kita lihat apa saja jawaban teman-temannya. Jadi tadi setelah Bapak berikan masalah di sini yang kaitannya ini ke karakteristik benda elastis ya, Bapak dapatkan ternyata jawaban temannya ada 4 jawaban di sini. Untuk pertanyaan pertama jawabannya ternyata oleh Vera katanya mudah atau tidaknya benda ditarik. Oleh Artina katanya bagaimana perbedaan benda tadi karena beda jenis benda seperti itu. Kalau Ihsan karena seperti itulah katanya mengapa jika diberikan gaya terlalu kuat benda akan berubah. Ya karena memang begitulah Pak dari Tuhan semesta alam ya. Dan sepertinya dari itu saja ya. Ya ada apa? Ini jawaban sementara dulu ya. Aulia menjawab berbeda karena benda punya batas. Jadi sama seperti manusia ya Aulia ya. Jadi benda punya batas juga. Kalau manusia batasnya sabar. Kalau benda ada batasnya katanya. Seperti itu. Nah, benar atau tidak jawaban teman-teman ini? Bisakah kita selidiki? Tentu saja bisa. Iya. Nah, tentu saja bisa kita selidiki. Nah, ya. Bagaimana cara menyelidikinya? Nah, di sini Bapak sudah mengorganisir. Kita pecahkan dulu masalahnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan praktikum. Namun sebelum melakukan praktikum, tentu saja Bapak mau kalian apa? Berkelompok terlebih dahulu. Untuk apa fungsinya? Agar berkolaborasi bersama teman mencari jawaban yang benar, tepat sekali. Nah, silahkan ke kelompoknya masing-masing ya. Ini sudah Bapak bagikan. Kelompok 1 Adil, Salsa, Nia, dan Zinki. Kelompok 2 Firly, Naila, Eriani, Emdia. Kelompok 3 Ibnu Salih, Febi, Ihsan, Friska. Kelompok 4 Tifa, Selina, Hartina, Aulia. Kelompok 5 Vera, Amelia, Reza, dan Siti Ardila. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Ya. Oke. Oke, apakah sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Kami kelompok 1 seperti itu. Ya, kelompok 1 mana? Kami kelompok 1. Ya, mungkin masih canggung ya. Kelompok 2? Kami kelompok 2. Waduh, kurang semangat. Kelompok 2? Kami kelompok 2. Oke, mantap. Ayo kelompok 3 dulu. Mana kelompok 3? Oke, mantap, bukan dulu untuk 1, 2, dan 3. Apakah kelompok 4 dari kalian bisa menyusul? Kelompok 4? Kami kelompok 4. Iya, mantap. Kelompok 5 gimana? Kami kelompok 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, bunyilah. Terima kasih.
kasih. Nah, beginilah Bapak mau kalian sudah ke kelompok masing-masing. Nah, bagaimana Pak caranya? Caranya adalah kalian membawa apa? Bapak minta kemarin membawa bahan praktikum ya. Bahan praktikumnya Bapak Bapak terangkan lagi nanti. Sebelumnya Bapak minta kalian gunakan HP-nya masing-masing. Nah, silakan cek kembali bahan ajar yang sebelumnya sudah Bapak bagikan. Kemarin kan sudah Bapak bagikan, iya kan? Iya. Nah, silakan scan lagi QR code berikut untuk kembali melihat bahan ajarnya. Karena kemarin sudah Bapak bagikan. Bagi yang sudah ada perlu scan lagi. Bagi yang mungkin kemarin hilang, silakan di scan kembali. Sebagai apa ini? Sebagai sumber belajar. Nah, sebagai sumber belajar. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, sip. Kalau sudah, Bapak mau kalian ya, Bapak bagikan scan QR code masing-masing. Ya, ini Bapak bagikan kembali ya. Masing-masing kelompok silakan diambil QR code kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 kalau diambil. Ini kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 ini silakan diambil. Kelompok 3 ini silakan diambil. Nah, kelompok 4 ini untuk kelompok 4 dan terakhir kelompok 5 silakan maju ambil scan QR code-nya. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang Bapak mau kalian harus melakukan apa? Tentu saja scan QR code kelompok masing-masing. Silakan di-scan. Bapak beri waktu sebentar, 1 menit untuk nyekan ya, tidak perlu lama. Oke. Silakan di-scan QR code-nya masing-masing. Apakah sudah bisa? Nah, silakan scan masing-masing. Bisa ya? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa, apakah tampilannya seperti ini? Seperti ini, Pak? Iya ya? Oke, apakah ada yang belum bisa? Sudah semua ya? Oke, sudah semua. Mantap sekali kelas 11 IPA 1. Bapak memang suka dengan kelas ini karena cepat sekali tanggapnya. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kalau sudah, lihat ke HP-nya masing-masing. Lihat ke HP-nya masing-masing dan lihat sekarang LKPD di depan ini. Apakah tampilannya seperti ini, Nak? Iya. Nah, karena kalau setiap kelompok sudah Bapak bagikan QR code kelompok masing-masing, sekarang Bapak sampaikan dulu cara mengisinya bagaimana. Oke? Oke, nah, masing-masing kelompok punya QR code masing-masing. Artinya punya Google dokumennya masing-masing. Ini Google dokumen, ya. Nah, punya Google dokumennya masing-masing. Yang pertama, kalian harus isi tentu saja nama kelompok, ya. Isi dulu nama kelompok di sini. Kalian isi nama kelompoknya. Yang nomor 1 isi nomor 1, nomor 2 ketik sendiri nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 nama anggotanya diketik masing-masing. Bisa? Ya, silakan lakukan sambil Bapak pandu ya. Ya, sudah bisa ya? Oke. Ya, kalau sudah bisa semua? Ya, nah kalau sudah mengisi nama nanti ya, ini perhatikan ke depan dulu ya, perhatikan dulu ke depan, nanti dulu melihat HP-nya ya, anak-anak ya. Nah, perhatikan di depan, kalian harus memberikan pendapat kelompok masing-masing. Satu kelompok isinya berapa orang? 4. Nah, di sini Bapak sudah sediakan masalah berupa 4 pertanyaan. Satu orang jawab satu masalah, bisa ya? Oke, satu orang jawab satu masalah. Nah, misalnya nomor 1 dijawab, pertanyaan nomor 1 dijawab oleh teman kelompok yang mengisi nomor 1. Paham ya? Paham, oke sip, mantap. Bapak lanjut, nanti kalian menggunakan, maaf ya. Nah, nanti kalian sudah Bapak minta menyiapkan alat dan bahan. Apa saja alatnya? Yang pertama adalah pegas. Ada semua bawa alat pegas? Ada. Coba tunjukkan, mana pegasnya? Oke, kelompok 1 ada? Oke, kelompok 2 ada, kelompok 3 ada, kelompok 4 ada pegas, kelompok 5 ada. Oke, ada pegasnya. Sip. Yang kedua adalah kertas. Ada bawa kertas semua?
Ada, sudah Bapak bagikan ya kemarin ya kertas-kertasnya ya. Oke, silakan ditampilkan mana kertasnya. Iya, mantap. Ada semua ya. Bapak memastikan ada bahwa tidak kertasnya. Yang ketiga, karet. Karet gelang ada di bawah. Ada di bawah ada. Sip. Wah, kelompok 2 ini banyak karetnya ya. Mau dijual sekalian kayaknya. Oke, sip. Oke, kelompok 3 ada karet? Ada. Ya, 4, 5 juga ada ya. Yang keempat adalah busa. Ada yang di bawah busanya? Coba tunjukkan mana busanya masing-masing kelompok. Oke, ada ya. Kelompok hari ini? Wah, bagus ini busanya. Yang lain gimana ada? Iya, ada masalah. Sip, mantap. Yang kelima, plastisi. Ada di bawah tidak plastisinya? Oke, Bapak memastikan ya ada di bawah ya. Mantap. Kelompok 6, kalian bisa menggunakan bahan atau benda lain yang bisa diukur pakai mistar. Boleh itu mungkin bentuk pulpen, boleh itu misalnya penggaris dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah penggaris dan mistar. Ada di bawah? Coba tunjukkan, Bapak mau lihat mistarnya. Iya, coba tolong mistarnya dilihatkan ya. Mana kelompok kalian mistarnya? Kelompok 4 ada ya? Kelompok 5 ada ya? Oke, sip, mantap. Nah, sekarang ya, Bapak mau kalian menggunakan mistar tadi untuk apa? Mengisi tabel hasil pengamatan. Nah, ini tabel hasil pengamatan yang harus diisi. Ya, langkah kerjanya kalian perhatikan, lalu nanti kalian isi tabel hasil pengamatan. Yang pertama tadi karet gelang misalnya. Kalian apa? Gunakan tarikan sedang. Pertama tentu saja harus tahu panjang awalnya berapa, ya kan? Panjang awal berapa, panjang akhir berapa. Lalu pakai tarikan sedang. Panjang awalnya misalnya 2 cm. Ya, lalu kalian tarik dengan sedang, panjang awalnya ternyata menjadi 4. Nah, seperti itu. Perubahan bentuknya apakah dia kembali ke semula ketika dilepaskan tarikan tadi, ataukah tidak kembali ke semula? Itu harus kalian isi dari checklist di Google Dokumen. Diketik ya. Masing-masing Bapak minta nanti, misalnya yang satu ini diisi oleh Riani, karet gelang, khusus karet gelang. Yang busa misalnya Firly ya, khusus busa. Lalu yang plastisin misalnya khusus temannya dia, misal dan seterusnya. Bisa? Bisa. Jadi ada 2 keadaan. Yang pertama ditarik dengan sedang, yang kedua dengan tarikan kuat. Nah, Bapak sudah sediakan emoticon marahnya ini. Sambil marah-marah juga boleh ya. Sambil marah-marah mungkin melampiaskan kekesalannya seperti itu. Oke, nanti bisa diisi ini? Bisa. Sambil mengukur, sambil mengisi. Paham? Paham. Nah, nanti kalian harus menjawab pertanyaan yang sudah Bapak sediakan. Mengapa terdapat benda ini yang bisa kembali ke bentuk semula, ada yang tidak? Silakan dijawab. Jawabnya harus gantian ya? Iya, sih. Jawabnya harus gantian. Nah, nanti dijawab sampai habis. Dan terakhir adalah kesimpulan. Analisis kesimpulan. Nah, kesimpulannya seperti apa? Seperti itu. Paham? Paham. Coba mau lihat dulu. Kelompok 3 mungkin ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 sudah bisa masuk? Sudah mengisi nama? Sudah, oke. Nanti bisa dipahami ya untuk mengisi kesimpulan ya? Bisa. Nanti kesimpulannya ya. Lihat di sini perintahnya. Kesimpulan, kemukakan dan simpulkan yang kamu dapatkan dengan mengaitkan konsep sebagai jawaban terhadap masalah yang sudah diberikan. Masalahnya yang mana? Masalahnya yang Bapak bilang di awal tadi nah. Ini. Kalian cek apakah jawaban kalian sudah benar apa? Belum. Paham tidak? Isan bisa? Bisa dipandu ya teman-temannya ya, Isan ya. Oke. Nah, nanti setelah diisi ya, setelah diisi, sudah dianalisis kesimpulan, Bapak mau kalian melakukan apa? Presentasi. Nanti ada beberapa kelompok Bapak minta untuk tampil presentasi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Yang bisa sebut go. Go. Yang bisa sebut go. Yang kompak. Go. Yang kompak. Go. Yang kompak. Go. Oke, mantap. Biar lebih semangat. Seperti itu ya. Nah, di sini tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara mengisi LKPD online di Google Dokumen. Bisa? Bisa. Nah, pertanyaan bisa, jawabnya bisa. 1, 2, 3 bisa? Bisa. Oke, mantap. Sip. Nah,
silakan dilakukan penyelidikan praktikumnya. Oke, silakan dilakukan masing-masing kelompok. Bapak akan pantau dan monitor terhadap pekerjaan kalian. Seperti itu ya. Oke, silakan dimulai saja praktikumnya. Jangan lupa ya tulis nama kelompok ya, seperti Bapak bilang tadi di awal, nama anggota kelompoknya. Akan Bapak monitoring dari sini sebentar untuk Bapak lihat masing-masing kelompok. Oke, kelompok 1 Bapak lihat dulu ya. Kelompok 1 ini kelompok 5, kelompok 4, 3, 2 dan 1. Apakah kelompok 1 sudah mengisi namanya di sini? Ya, sudah ya. Coba diisi, Bapak mau lihat. Nanti Bapak pantau di sini. Ada yang sudah mengisi nama kelompok? Kelompok berapa yang sudah? Bapak mau pantau dulu. Kelompok 5, Bapak lihat kelompok 5 ya. Iya, oh kelompok 2 juga sudah diisi ternyata. Mantap. Ya, oke. Iya, wah sudah ada yang memberikan pendapat langsung ini. Ya ada masalah. Jadi Bapak maunya kalian memberikan pendapat dulu ya terhadap masalah yang Bapak kemukakan di awal seperti itu. Jadi nanti kita akan menyelidiki secara melakukan praktikum sederhana ini, apakah jawaban yang kalian kemukakan di awal tadi sudah benar apa belum? Oh, tidak terlihat ya? Kurang terlihat ya? Bilanglah ya, Bapak belum lihat tadi. Apakah ini sudah terlihat? Sudah. Oke, Bapak zoomkan sedikit lagi. Bisa ya? Nah, oke. Seperti kelompok 2 ternyata sudah diisi. Kelompok lain ya, Bapak mau lihat, mau pantau. Kelompok lain sudah diisi belum namanya. Oke, kelompok 3 sudah, mantap kelompok 3. Kelompok 4 sedang diisi ya, oke. Kelompok 5 belum ya ini ya. Masih belum mengisi, tapi ini sedang diisi, mantap. Ingat, mengisinya secara berkolaborasi ya. Ya, semua temannya harus mengisi. Karena Bapak punya buktinya di sini. Bapak tahu misalnya ini siapa. Nah, ini siapa yang isi nanti, seperti itu. Ingat, kalau sudah memberikan pendapat, apa yang harus kalian lakukan? Tentu saja praktikum. Nah, silakan diselidiki. Nah, ada yang mengukur panjang awalnya berapa dan seterusnya. Silakan dimulai ya. Bapak sambil memantau dari sini dan memantau langsung. Oke, silakan. Nah, oke, kelompok 1 gimana? Ya, sedang diukur ya? Kelompok 1 sedang diukur ya? Oke, silakan diukur dan diisi ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Ada yang sudah mengukur? Oke, sedang mengukur apa itu? Karet ya? Iya, mantap. Sip. Silakan diukur. Oke, lanjut ya. Bapak mau pantau, monitoring tiap kelompok. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 sedang mengukur ya. Oke, itu ya pengisinya ya. Ya, diisi ya secara kolaborasi. Dilihat apakah sudah tepat atau belum. Nah, berapa senti dengan tarikan sedangnya? Iya, diketik langsung ya. Tarikan awalnya tadi berapa senti? 5 senti. Oke, nanti tarikan sedang ya. Nanti kalau kuat harus kuat tariknya. Oke, ya lakukan dengan kuat sesuai emosi. Ini awal emosi. Ya. Kelompok 4, bagaimana progresnya kelompok 4? Sudah di bagian mana? Karet lah. Oke, silakan diukur panjang awal, lalu ukur panjang akhirnya memakai tarikan sedang. Sambil mengisi ya, sambil mengisi. Tadi masalahnya sudah diberikan, pendapatnya sudah diberikan. Oke, mantap. Iya. Kelompok berapa yang Bapak ini? Kelompok 5 ya? Iya. Ini kelompok 5 sudah sampai mana kelompok 5? Mengisi ya. Oke, berarti sudah memberikan pendapat tadi? Sudah. Ya. Pendapatnya jangan pendapat satu orang ya? Iya. Tapi harus berapa? Berembuk. Iya, bersama-sama menentukan kira-kira jawabannya apa seperti itu. Dan nanti setelah kalian melakukan praktikum, kita cek kembali apakah jawaban kalian sudah tepat atau itu ya. Iya. Silakan dilanjutkan.
Sip, terima kasih. Bapak sambil memantau ya dari sini ya. Ini untuk kelompok berapa? Kelompok 5. Oh iya, ini kelompok 5. Bapak lihat. Mana karet nih? Oke, kelompok 5. Iya, sudah memberikan pendapat ya kelompok 5 tadi ya. Dan sekarang sepertinya sedang mengisi. Nah, ini kelompok 5. Iya, kelompok 1 gimana nih? Kelompok 1. Iya, sedang mengukur ya. Oke, pendapatnya sudah diberikan. Sudah ketemu. Iya, sedang dulu. Pertama sedang dulu. Nah, nanti kuat-kuat sekuat mungkin nanti. Oke? Iya, sedang dulu. Tarikan sedang dulu. Ya, sedang ya. Nanti secara kuat seperti itu. Oke, Bapak lihat sini sambil mantau ya. Yang berusaha ini kelompok 5 sudah diisi. Nah, mantap kelompok 5. Oke, sip. Bagus. Cepat ya, geraknya cepat, gercep. Nah, mantap. Lalu kelompok berapa ini? Kelompok 4, iya. Nah, ada emotnya juga katanya. Mantap, mantap. Iya, sedang diisi juga. Kelompok 3. Kelompok 3 sedang mengisi juga. Kelompok 2, Bapak lihat dulu kelompok 2 di sini. Waduh, mantap ini kelompok 2 sudah sampai ke kertas. Lihat dulu kelompok 2. Iya, mantap. Lebih semangat ya kelompok 2 ya. Nanti hadiahnya piring cantik untuk bisa diberikan ke ibunya di rumah seperti ini. Sedang Ya. Oke, mantap kelompok 2. Lanjutkan apa namanya progresnya ya. Mantap. Oke, Bapak lihat kelompok 1 sudah sampai mana ini? Kelompok 1. Iya, wah kelompok 1 juga gercep ternyata. Tapi masih sebelah ya, masih tarikan sedang semua ya. Tidak apa-apa. Mantap. Iya, oke. Kalau ada masalah silakan tanya ke Bapak ya. Mungkin yang belum jelas atau berbagai halnya mungkin kan tanyakan ke Bapak. Oke? Bisa ya? Iya, mantap. Silakan dilanjutkan. Lagi fokus katanya ini. Oke, kertasnya ya silakan tarik. Saya kira pakai yang sedang, yang ini sudah tarikan sedang apa yang kuat? Nih, Iya, sedang masih sedang. Ya, ukur dulu kalau tarikan sedang bagaimana kan? kuat takut kan. Iya, sekuatnya nanti sekuatnya harus kuat. Ini iya, mantap. Lanjutkan. Waktunya masih banyak. Silakan lanjutkan, tapi Bapak tentukan ya. Waktunya sampai jam 1.15 untuk mengisi datanya, ya. Seperti itu. Silakan lanjut. Karet mana karet? Nah, Adil jangan ngeganggu kawannya, Adil. Ya. Ingat fokus ke praktiko. Nah, hati-hati. Lakukan dengan hati-hati tapi dengan sekuat mungkin. Lagi. Sekuat mungkin. Sekuat-kuatnya. Jangan takut. Nah, kalau putus kira-kira gimana? Seperti itu. Apakah kembali ke bentuk asal atau tidak? Iya. Lagi. Begitu. Bapak kan sudah berikan emotikon marah di situ. Berarti sekuat kalian. Sekuat mungkin. Ya. Nah, oke, kelompok 2 masih unggul di sini ya. Kelompok 2. Gimana progresnya? Sudah ya? Oke, Bapak tunggu lagi sampai jam 1.15. Oke. Nah, biar efektif dibagi tugasnya seperti Bapak bilang di awal tadi, ya. Dibagi tugasnya. Jadi ada yang mengisi data, yang menjawab pertanyaan seperti itu. Ya, ada yang menjawab pertanyaan, HP-nya, temannya. Ada yang mengisi tabel. Oke? Iya, seperti itu. Jadi ada yang mengisi tabel, ada yang mengisi pertanyaannya. Oke. Gimana progresnya? Bapak pantau lagi nih.
Oke, Bapak pantau dulu di Google Docs-nya. Apakah sudah mengisi semua? Nah, mantap, ini kelompok 2 sudah mengisi semua. Dan wah, pertanyaannya juga sudah diisi nih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya, waduh, kelompok lain malas-malasan kayaknya ini. Ya, ayo lebih semangat ya, karena kelompok 2 progresnya sudah kemana nih? Tapi ada beberapa tipe ya kelompok 2 ini ya, ada palsticin, bisa dirubah. Ya, kelihatan kan teman-teman yang di depan ya? Silakan dilanjutkan. Untuk kelompok 3 Bapak lihat, oh sudah mengisi. Ini kelompok 3 sedang diisi. Siapa kelompok 3? Kelompok Ihsan ya? Iya, mantap. Ihsan dan kawan-kawan sedang mengisi ya. Oke. Nah, Bapak pantau lagi ya. Bapak pantau lagi. Oke, kelompok 2 ini tadi sudah ya, kelompok 2. Tinggal di akhir, mantap. Bapak pantau kelompok lain dulu. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4. Iya, kelompok 4 sudah sampai mana? Sudah masuk kesimpulan. Waduh, cepat sekali ya, gercep ya. Iya, Bapak lihat dulu kelompok ini. Sampai mana? Baru sampai kertas. Oh iya, sudah mengisi ya. Pertanyaannya juga diisi ya. Ya, Pak. Oh, ini tapi dirapikan dulu nah. Jangan seperti ini. Nah, dirapikan dulu. Ya, dirapikan. Nah, biar lebih nyaman bekerjanya seperti itu. Tabel datanya sudah diisi semua? Sudah. Oke, mantap. Ya, silakan. Dan terakhir kelompok 5 Bapak pantau dulu. Kelompok 5 sudah sampai manakah ini progresnya? Sudah di kesimpulan. Oh iya. Di kesimpulan ya. Mantap. Oke, sudah mengisi kesimpulan. Temannya dibantu ya. Oke, nanti sudah siap presentasi berarti. Iya. Oke. Iya. Kelompok berapa? 4. Oke, kelompok 4. Lanjutkan. Apakah sudah diisi kelompok 4 semua? Sudah diisi semua ya? Sudah. Oh iya. Tapi dirapikan ini ya. Sudah. Iya. Dirapikan. Dirapikan. Nah. Oke. Ya. Mantap. Sip. Oke, di jam Bapak sudah menunjukkan jam 1:15. Bapak lihat ya hasilnya. Bapak lihat. Apakah ini terlihat? Apakah terlihat nah di depan? Apakah terlihat? Apakah terlihat di belakang? Terlihat? Terlihat ya? Ya, oke. Kita lihat ini kelompok 3. Kelompok 4 sedang mengisi kesimpulan. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 sudah mengisi kesimpulan. Dan kelompok 2 selesai. Kelompok 2 selesai ya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lagi kelompok 2, mantap. Dan yang ini kelompok 1. Sepertinya juga hampir selesai. Oke, Bapak tunggu 1 menit lagi lah untuk menyelesaikannya. Oke, sip. Ada kendala? Tidak? Oke, syukurlah kalau tidak ada kendala ya. Mantap. Oke, lanjut. Iya, silakan dirapikan ya. Yang sudah selesai dirapikan dulu. Kertas-kertasnya nak dirapikan nak. Iya. Ini juga nak kelompok 1 kertasnya dirapikan ya, dirapikan. Jangan Ait. Nah kan Adil main-main lagi. Nah lihat nih, Bapak suruh praktikum malah main. Aduh kacau ini. Ingat fokus dulu ke teman-temannya ya. Oke. Iya. Sudah, wah sudah rapi ini kelompok 3 mantap. Kelompok 4 kita rapi apa belum ini? Dirapikan lah. Iya, dirapikan. Kalau sudah melakukan praktisinya dirapikan. Ya. Dirapikan. Kelompok 5 juga? Sudah. Oke, dirapikan ya. Ini terlihat ya di depan ya. Ya, yang belakang Bapak ragu ya apakah terlihat atau tidak ya?
Oke, bisa terlihat ya? Iya, sip. Nah, sekarang seperti janji kita tadi, kalau sudah mengumpulkan data, mengisi pertanyaan di sini, serta menjawab kesimpulan, Bapak minta untuk melakukan apa? Presentasi. Nah, benar sekali. Nah, karena di sini Bapak sudah pantau, sepertinya sudah ya semua ya. Bapak coba cek dulu kelompok 1. Kelompok 1 apakah sudah? Sudah selesai. Kelompok 2? Sudah juga. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Kok ragu-ragu nyebut sudahnya? Sudah sampai kesimpulan. Oke, kelompok 4? Sudah juga. Kelompok 5 yang terakhir? Sudah, mantap. Kompak sekali ya kelompok 5 ya. Seperti ibu-ibu qasidah yang selalu kompak ya. Oke. Nah, ya, sekarang Bapak minta presentasi boleh? Boleh. Tentunya, karena kalian sudah janji tadi. Yang sudah mengisi data, mengisi jawaban, melakukan apa? Presentasi. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 maju perwakilan 1 orang ya untuk melakukan presentasi. Silakan. Oke, Bapak tayangkan berarti hasil kelompok 2. Yang kelompok 2 ya. Nah, ini hasil yang kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 Bapak berikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Silakan. Cek, nah bisa. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang tertera di LKPD berikut. Ya, ini mau bantu ya biar bisa. Oke, silakan. Nama kelompok kami adalah yang pertama Firly, Naila, Eriani, dan M. Dias. Ya. Baiklah, di sini kita akan membahas alat dan bahannya. Yang pertama, pegas, kertas, karet, busa, plastisin, bahan atau benda lain yang bisa diukur pakai mistar dan penggaris atau mistar. Baik, di sini kita akan membahas permasalahannya. Yang pertama, mengapa beberapa benda akan kembali seperti semula ketika diberikan gaya? Jawabannya adalah karena benda ada yang lebih mudah ditarik. Yang kedua, mengapa benda ada yang tidak kembali ke bentuk awalnya? Karena benda ada yang mudah ditarik atau diberikan gaya. Yang ketiga, bagaimana perbedaan benda yang bisa kembali ke bentuk asalnya dan tidak kembali ke bentuk asalnya? Karena gaya harus sesuai dengan bentuk bendanya. Dan yang keempat, mengapa ada benda yang mudah ditarik dan ada yang sulit ditarik? Benda ada yang lemah dan ada yang keras. Oke, sebentar. Oke, jadi ini adalah jawaban awal dari kelompok 2. Ini sebelum melakukan praktikum ya, berarti memberikan pendapat awal dulu. Silakan dilanjutkan Eriani untuk hasil pengamatannya ya. Oke, Nah, di sini adalah tabel hasil pengamatan kami. Yang benda pertama yaitu karet gelang. Karet gelang, posisi awal panjangnya adalah 5 cm. Dan sedangkan ditarik sedang akan berubah menjadi panjangnya adalah 7 cm. Perubahan bentuknya kembali ke semula. Dan ketika dilakukan tarikan yang kuat, panjang awalnya yaitu 5 cm akan berubah menjadi 15 cm. Panjang ya. Bentuk perubahannya tetap tidak kembali semula. Tidak kembali ke semula. Ya. Ya. Oke, lanjut. Dan yang kedua yaitu busa. Tarik awalnya yaitu panjangnya 11 cm. Apabila dilakukan tarikan sedang berubah menjadi 12 cm dan perubahan bentuknya kembali semula.
Dan apabila dilakukan tarikan yang kuat, panjang awalnya yaitu 11 cm berubah menjadi 14 cm. Dan perubahan bentuk terakhirnya tidak kembali semula. Bapak tanya sebentar ya, tidak kembali semula itu menjadi apa ya? Apakah ya ini gimana bentuknya? Tidak tetap Tidak, bentuknya. iya, tidak balik bentuknya. Artinya busa tadi Bapak lihat robek-robek ya sudah ya? Ya. Iya, nah seperti itu maksudnya. Berarti dia sebelumnya dia robek kalau busa tadi. Kalau gelang tadi tidak kembali bentuk semula karena apa? Karena dia Karena bentuknya lah. iya, karena dia putus. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke plastisin, pegas dan kertas. Nah, yang ketiga yaitu plastisin. Yang panjang awalnya yaitu 2 cm, dan apabila dilakukan tarikan sedang berubah menjadi 3 cm. Dan perubahan bentuknya tidak kembali semula. Dan apabila dilakukan tarikan yang kuat yaitu berubah menjadi 5 cm. Dan perubahan akhirnya yaitu tidak kembali semula. Lanjut ke pegas ya. Yang keempat yaitu pegas. Pegas yaitu panjang awalnya 13 cm. Apabila dilakukan tarikan sedang berubah menjadi 16 cm. Dan perubahan bentuknya kembali semula. Dan apabila dilakukan tarikan yang kuat, dari awalnya 13 cm berubah menjadi 25 cm. Dan perubahan bentuk terakhirnya tidak kembali semula. Rusak berarti pegasnya ya. Ya. Dan yang kelima, kertas. Kertas panjang awalnya 14 cm dan apabila dilakukan tarikan sedang berubah menjadi 14 cm. Dan perubahan bentuk tidak kembali semula. Dan apabila dilakukan tarikan yang kuat, panjang awalnya 14 cm dan panjang akhirnya 14 cm. Dan perubahan bentuknya tidak kembali semula. Oke, terima kasih. Berarti lanjut ke pertanyaannya. Silakan. Oke, di sini adalah pertanyaan. Yang pertama, mengapa terdapat benda yang bisa kembali ke bentuk semula dan ada yang tidak kembali ke bentuk semula ketika diberikan gaya untuk sesaat? Karena perbedaan jenis karakteristik benda. Oke, itu jawabannya ya. Ya. Dan yang kedua, menurut kalian bisakah benda tersebut akan tetap seperti bentuk semula meskipun diberikan gaya paling maksimal? Menurut kami, benda yang mempunyai fleksibilitas yang tinggi. Ya, lanjut ke nomor Dan yang ketiga, manakah yang termasuk benda elastis dan tidak elastis? Yaitu karet gelang, pegas, busa, benda elastis. Sedangkan plastisin dan kertas benda plastis. Oke, terima kasih. Berarti yang terakhir adalah apa? Kesimpulan. Analisis dan kesimpulan. Dan Bapak ingatkan ya, ini berarti tadi juga melakukan analisis ini berdasarkan apa? Sumber belajar, bahan ajar juga dan internet, sumber internet yang relevan. Oke, ini adalah yang terakhir. Kesimpulan, silakan dibaca. Kesimpulan yang didapat adalah benda secara keseluruhan dari benda yang mudah ditarik dan sulit ditarik. Benda ada yang kembali semula ke asalnya dan ada yang tidak kembali ke bentuk asalnya. Benda yang kembali ke bentuk asalnya ketika tidak ditarik lagi dinamakan elastis. Dan sedangkan benda yang tidak kembali ke bentuk asalnya, kembali gaya dihilangkan bukan benda elastis. Sekian, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Terima kasih Aryani, silakan duduk kembali ke tempatnya semula. Oke. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi kelompok yang ingin presentasi? Siapa kelompok? Satu. Oke, silakan maju kelompok satu, beri aplaus dulu biar semangat kelompok satu. Oke, Nia ya. Nia Ramadhani ya. Iya, oke Nia. Bapak lihat dulu ya untuk kelompok satu. Kelompok satu. Nah, ini oke. Silakan Nia. Permisi. Iya, silakan. Jangan lama-lama ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang tertera di LKPD.
Nama anggotanya yang pertama ada Adil, kedua Salsa, ketiga Nia, dan keempat Zinki. Alat dan bahan. Yang pertama ada pegas, kedua kertas, tiga karet, 4 busa, 5 plastisin, 6 bahan atau benda lain yang bisa diukur, ketujuh penggaris atau mistar. Lanjut langsung ke memberikan pendapat ya. Jadi jawabannya apa? Seperti itu untuk kelompok kalian. Jadi bisa kita bandingkan. Oke, silakan. Dari pendapat kami, yang pertama, mengapa beberapa benda yang kembali seperti semula ketika diberikan gaya? Karena benda tersebut lebih mudah ditarik. Kedua, mengapa ada benda yang tidak kembali ke bentuk awalnya? Karena benda tersebut sulit ditarik atau diberikan gaya. Yang ketiga, bagaimana perbedaan benda yang bisa kembali ke bentuk asalnya dan yang tidak kembali ke bentuk asalnya? Karena gaya yang diberikan harus sesuai dengan jenis benda. Yang keempat, mengapa ada benda yang mudah ditarik dan ada yang sulit ditarik? Yang keempat, pada jenis benda yang ada yang lemah dan ada yang keras. Oke, terima kasih. Ini jawaban sementara dari kelompok 1. Seperti tadi ya, pendapat sementara dari kelompok 1. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya, ke tabel hasil pengamatannya. Ya. Nah, silakan. Dari hasil tabel pengamatan kami, yang pertama karet gelap, tarikan sedangnya dengan panjang awal 6 cm dan panjang akhir 20 cm. Perubahan bentuknya itu kembali semula. Dan tarikan kuatnya panjang awal 6 cm menjadi panjang akhir 44 cm. Perubahan bentuk tidak kembali semula. Yang kedua ada busa. Tarikan sedang yang panjang awal 4 cm dan panjang akhir menjadi 6 cm dan kembali seperti perubahan bentuknya kembali seperti semula. Dan tarikan kuat panjang awal 4 cm, panjang akhir menjadi 7 cm dan perubahan bentuk tidak kembali semula. Lanjut ke plastisin ya. Plastisin, tarikan sedang panjang awal 5 cm dan panjang akhirnya 6 cm dan perubahan bentuk tidak kembali semula. Dengan tarikan kuat panjang awal 5 cm dan panjang akhir 23 cm dan tidak kembali semula. Pegas, tarikan sedang dengan panjang awal 7,5 cm dan panjang akhir 28 cm dan kembali seperti semula. Tarikan kuat dengan panjang awal 7,5 cm dan panjang akhir menjadi 50 cm dan tidak kembali semula. Yang terakhir ada kertas dengan tarikan sedang dengan panjang awal 33 cm dan panjang akhir tetap menjadi 33 cm dan tidak kembali semula. Dengan tarikan kuat, panjang awal yang tetap masih 33 cm dan panjang akhir 33 cm dan tidak kembali semula. Oke, terima kasih. Nah, lanjut ke pertanyaan ya. Kita lihat apakah hampir sama dengan yang kelompok 1 tadi. Ya, lanjut. Dari pertanyaan diskusi yang pertama, mengapa terdapat benda yang bisa kembali ke bentuk semula dan ada yang tidak kembali ke bentuk semula ketika diberikan gaya untuk sesaat? Jawaban, karena perbedaan jenis dan karakteristik bendanya. Yang kedua, menurut kalian, bisakah benda tersebut akan tetap seperti bentuk semula meskipun diberikan gaya paling maksimal? Karena benda tersebut mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan benda tersebut elastis. Yang ketiga, manakah yang termasuk benda elastis dan tidak elastis? Benda elastis yaitu adalah karet gelang, pegas, dan busa. Sedangkan yang tidak elastis itu ada plastisin dan kertas. Itu benda plastis ya. Oke, lanjut ke kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah benda secara umum terbagi dari benda yang mudah ditarik dan sulit ditarik. Lalu benda ada yang kembali ke bentuk asalnya dan tidak kembali ke bentuk asalnya. Benda yang kembali ke bentuk asalnya ketika ditarik
lagi dinamakan elastis. Sedangkan benda yang tidak kembali ke bentuk asalnya ketika gaya dihilangkan bukan benda elastis. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus juga untuk kelompok 1. Ya, sudah beranikan diri untuk tampil dan membagikan hasilnya ya. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, sekarang Bapak mau minta tanggapan. Nah, kira-kira menurut kalian ya, ada yang mau menanggapi tidak dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang maju? Silakan. Siapa? Ibnu Sali. Oke, silakan Ibnu. Ini Bapak berikan dulu sebentar. Oke. Nah, silakan. Menurut pendapat kami, hasil yang didapat oleh kelompok 1 memiliki kemiripan yang hampir sama dengan kelompok 2, yaitu mengenai tabel hasil pengamatan dari segi representasi datanya, Pak. Mulai dari analisis bagaimana karakteristik benda elastis dan plastis sampai pada batas elastisitas benda yang membuat benda tidak dapat kembali ke bentuk asalnya, dan kesimpulan yang kelompok 1 dapatkan pun masih selaras secara umum dengan kesimpulan yang kelompok 2 dapatkan. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah menanggapi. Ibnu Sali ya, mantap Ibnu Sali. Nah, ada lagi tidak? Baik anak-anak ya. Ini kan sudah ditanggapi oleh kelompok 3 tadi ya. Sudah ditanggapi oleh kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah menanggapi. Nah, ada tidak yang mau menyampaikan kesimpulan, yang mau mewakili ya, untuk menyampaikan kesimpulan? Kira-kira apa sih jawaban dari masalah yang tepat tadi setelah melakukan praktikum yang tadi? Mari kita simpulkan sama-sama ya. Bapak mau tahu dulu apa kesimpulan kalian. Ada yang mau ingin mewakili? Saya, Pak. Siapa? Reza ya, dari kelompok 5. Oke, silakan Reza. Apa jawabannya? Ya. Menurut kami, Ya. jawabannya adalah benda elastis merupakan benda yang bentuknya akan berubah ketika diberikan gaya. Kembali ke bentuk asalnya ketika gaya diberikan dan dilepaskan, seperti karet gelang, Ya. gas, dan busa. Oke, mantap sekali. Sedangkan Lalu? elastis merupakan benda yang bentuknya berubah secara permanen. Oke, jadi ada yang plastis dan elastis. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-teman ya untuk Reza yang sudah mencoba menyimpulkan. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan kesimpulannya di sini? Saya, Pak. Siapa? Diva Sari. Oke, mantap Tifa. Oke, silakan dari kelompok berapa Tifa? 4. Kelompok 4. Ya, silakan Tifa. Silakan ditanggapi. Kesimpulan tambahan ya dari Tifa ingin menambahkan. Menurut kami, setiap benda mempunyai batasnya, Pak, yang disebut dengan batas elastisitas, yang merupakan karakteristik tertentu untuk setiap bahan. Misalnya, karet yang akan putus jika ditarik dengan sangat kuat. Oke, terima kasih. Berikan aplausnya. Jawabannya sangat brilian sekali ya. Waduh, sudah loyo-loyo semua ini. Bapak bilang go, kalian bilang siap, siap, siap. Go! Oke, nah semangat lagi. Nah, dari kesimpulan yang disampaikan oleh temannya tadi, di sini Bapak ingin kita menyimpulkan secara bersama ya. Jadi jawaban dari masalah yang kita kemukakan di awal. Nah, kalian kan sudah melakukan praktikum tuh, sudah menjawab. Bagaimana kira-kira pendapat kalian di awal itu? Apakah kira-kira sudah benar apa belum? Seperti itu ya? Itu ya? Mari kita cek sama-sama. Jadi jawabannya seperti ini. Bapak rangkum ya kesimpulan kita semua tadi menjadi jawaban masalah. Jawaban masalah yang mana? Yang di awal, di awal pelajaran. Nah, di sini ya jawabannya adalah benda yang bisa kembali ke bentuk asalnya ketika ditarik atau diberikan gaya merupakan benda elastis. Nah, kan sudah menjadi kita tadi kan? Benda elastis itu termasuk apa? Karet, gelang. Yang kedua apa tadi? Tegas. Yang ketiga adalah busa. Iya, oke. Busa elastis ya? Bukan. Iya. Hati-hati ya. Di sini Bapak luruskan seperti itu. Nah, ada juga benda yang tidak bisa kembali ke bentuk asalnya ketika dia ditarik dan gayanya dihilangkan seperti itu. Itu dinamakan dengan benda apa? Plastis. Nah, katanya benda tidak akan kembali ke bentuk elastisitasnya ketika diberikan gaya yang melebihi ambang batas.
ambang batasnya gimana tadi? Ketika ditarik, dia tidak kembali ke bentuk semula yang dilepaskan. Misalnya karet tadi mengalami apa? Putus. Pegas tadi tidak bisa lagi kembali ke asal, sudah rusak pegasnya, seperti itu. Kalau busa tadi apa? Robek. Busa tadi robek. Nah, seperti itu. Wah, Bapak mau bersin ya, tapi tidak jadi. Oke. Nah, itu jawaban masalahnya. Nah, untuk menyelidiki pemahaman kalian tentang karakteristik benda elastis dan plastis tadi, Bapak mau nanti kalian lakukan evaluasi. Nah, evaluasinya tentang apa yang kalian dapatkan tadi, ya, pemahaman kalian. Silakan langsung di-scan QR code-nya sekarang. Sudah Bapak sediakan ya. Ini menuju apa? Google Form. Seperti itu. Oke? Sudah bisa di-scan ya? Iya, Bapak berikan waktu sebentar untuk mengerjakannya. Silakan. Tidak banyak kok, Nak. Hanya 5 soal saja dan tolong dikerjakan sekarang juga. Nah, silakan. Kalau ada kendala bilang ya, Bapak mau cek dulu. Kelompok 1 sudah bisa? Oke, kelompok 2? Kelompok 2 bisa? Oke, silakan dikerjakan langsung ya, Nak ya. Kelompok 3? Ya, sudah bisa. Ada yang belum? Kalau belum bisa, cek grup WA-nya. Nah, di situ Bapak sudah sediakan ya scan QR code-nya. Atau boleh maju ke depan sebentar untuk scan QR code-nya. Ya, silakan. Yang masalah. Kalau mungkin belum tertangkap oleh HP-nya ya. Oke, maaf. Nah, silakan. Oke. Sudah? Ya, silakan kerjakan ya. Yang mana sudah, silakan diisi langsung. Bapak tunggu kira-kira berapa ya? 5 menit cukup ya, rasa Bapak ya. Bapak rasa cukup 5 menit. Nanti Bapak ingin memberikan penguatannya di situ ya. Oke, jawab saja Nak ya. Oke, Bapak cek ya nanti ya. Nanti Bapak cek. Nah, kalau sudah bilang Bapak ya. Bapak tunggu sebentar. Oke, jadi Bapak berikan nanti penguatannya. Sudah ya? Oke, sudah ya? Sudah. Nah, cepat sekali ternyata. Bapak tunggu 5 menit, tapi ternyata 2 menit sudah selesai. Ini kan hanya soal apa? Pilihan ganda dan ada esai sedikit. Kelompok 1 sudah selesai semua? Ya, oke. Kelompok 2 sudah? Sudah. Nah, kelompok 2 ini selalu jadi patokan nih, mantap nih kelompok 2. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3 sudah ya? Sudah. Oke. Kelompok 4? Sudah. Sudah diisi semua? Iya, mantap. Kelompok 5 gimana? Sudah. Nah, kompak terus kelompok 5 nih, ya. Kompak selalu. Moto kelompok 5 seperti itu. Nah, oke. Kalau sudah nanti Bapak cek ya. Sebelum Bapak cek, tapi Bapak mau memberikan dulu penguatan. Penguatan itu apa? Bapak ingin meluruskan ya pemahaman kalian tentang karakteristik elastisitas. Nah, Bapak mau sekarang perhatiannya karena sudah mengisi evaluasi tadi ya. Sudah mengisi evaluasi, Bapak mau semuanya tertuju kemana? Ke papan tulis dan ke Bapak. Nah, ini. Jadi kompetensi dasar tadi sudah Bapak sudah Bapak sampaikan ya, tujuan pembelajaran juga di sini sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini Bapak ingin memberikan penguatan materi tentang elastisitas atau karakteristik elastisitas. Ini gambar apa, Nak? Pegas. Tadi kan sudah kita selidiki ya. Pegas ternyata termasuk benda apa? Elastis. Nah, pegas itu termasuk benda elastis ya. Elastisitas ini artinya elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Misalnya nih seperti apa? Misalnya seperti apa tadi? Menarik karet. Karet yang semula berapa senti tadi ya? Kalau tidak salah 4 ya. 4 cm panjang awalnya
ditarik dengan tarikan sedang ya, belum melebihi batasnya, terus gayanya dihilangkan. Ternyata dia kembali ke bentuk semula. Karena itu dia dinamakan bentuk apa? Benda yang elastis seperti itu. Nah, berikutnya ini tentang elastisitas tadi. Gaya dapat menyebabkan suatu benda berubah bentuk ya. Semua benda baik padat, cair atau gas berubah bentuk dan ukuran ketika benda menerima gaya. Bahkan benda padat dan kaku jika dikenai gaya yang cukup besar akan berubah bentuk. Kira-kira kayak gimana ini? Seperti apa? Benda keras diberikan gaya akan berubah bentuk. Misalnya batako. Batako keras kan? Bisa tahu batako keras? Ada yang coba pukul batako? Ada? Ya, kalau ada ya cukup ini ya ekstrim ya, mukul-mukul batako. Kira-kira ketika kalian pukul, batakonya berubah ada bentuknya? Berubah. Kuat sekali tangan kalian ya. Tangan siapa yang kuat itu? Ya. Jadi batako kalau dipukul belum berubah. Tapi kalau sudah dipakaikan dengan gaya yang lebih kuat, pakai palu misalnya, berubah ada bentuknya? Berubah. Karena sudah pecah melebihi batasnya ya. Nah, Bapak berikan lagi ini elastisitas, kemampuan sebuah benda kembali ke bentuk awal. Jadi elastisitas itu tadi apa? Elastisitas tadi apa? Kemampuan ya kembali ke bentuk awal ketika gaya luar diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, seperti ini nah contohnya ya. Bisa kelihatan? Nah, pegas tadi ini awal mulanya ya, belum diberikan gaya. Ketika diberikan gaya, bertambah apa? Panjang. Lalu ketika dihilangkan gayanya, dia akan kembali ke bentuk semula. Ini ya panjangnya. Panjangnya kembali ke bentuk semula seperti itu. Ya. Oke. Nah, berikutnya benda elastis dan plastis tadi, ya. Benda elastis, benda plastis. Elastis dan plastis. Elastis dan plastis. Biar lebih ingat. Nah, sifat benda ada dua jenis, dilihat dari sifatnya. Tadi kan Firly bilang bahwa benda tadi dibedakan karena apa? Karena karakteristik. Artinya sifat dari benda seperti itu, ya. Nah, Hartina udah ngantuk kayaknya. Belum ya? Oke, kalau dilihat di depan ini ada benda apa? Hartina? Ada kah? Karet. Karet apa? Karet apa? Karet gelang. Ada? Plastisi. Nah, katanya benda elastis dan benda plastis. Benda yang memiliki elastisitas bersifat elastis, karet, gelang, tegas dan logam. Berarti plastisin ini termasuk benda apa? Benda plastis. Nah, oke, kurang fokus juga sebenarnya ya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini kalau batas elastisitas. Jadi kita tadi kan menyelidiki tentang batas apa? Elastisitas. Ternyata setiap benda itu punya batasnya. Nah, sama seperti Bapak misalnya. Bapak sabar ya, misalnya sabar. Tapi setelah dimaki-maki mungkin Bapak melebihi batas Bapak. Bapak tidak sabar lagi nih. Nah, Bapak marah-marah, ngamuk seperti tadi. Kalau ngamuk Bapak ngapa? Karet gelang Bapak putus-putus seperti tadi. Bapak panjat kuat-kuat, Bapak tarik kuat-kuat sampai putus. Nah, ternyata benda juga punya yang namanya batas elastis. Nah, jika benda elastis diubah bentuknya melampaui batas elastisitas, maka benda tidak akan kembali ke bentuk awal ketika gaya ditiadakan, melainkan berubah bentuk secara permanen. Bahkan jika perubahan bentuknya jauh melebihi batas elastisitasnya, benda akan patah. Atau tadi misalnya karet gelang putus, busa robek misalnya tadi ya, bisa. Pegas kalian tadi seperti ini tak? Keadaannya setelah ditarik kuat-kuat tidak bisa kembali, iya kan? Iya, pegasnya sudah rusak. Waduh, kasihan sekali pegasnya. Ini contohnya, soal sini, Bapak pinjam. Sini Bapak pinjam Reza. Lah, pegas Bapak rusak. Nah, pegasnya tidak bisa kembali ke bentuknya. Ayolah Reza. Ayo Reza. Kenapa ini bisa tidak kembali ke bentuk asalnya? Karena apa? Karena emosi. Oh iya. Ya, tadi memang Bapak suruh tarik secara apa? Kuat sehingga melebihi batas elastisitas. Nah,
ini sudah melebihi batas elastisitasnya. Seperti itu. Ini contohnya ya. Ini real sekali ini contohnya. Tadi Bapak hanya memberikan secara gambar, tapi ternyata ini sudah realnya nah. Sudah hancur, pegasnya sudah melebihi batas elastisitas. Seperti itu. Nah, ini misalnya contoh soal. Contoh soal ya. Nah, coba perhatikan. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya, Alifah memiliki beberapa benda di rumah. Di antaranya apa? Misalnya di sini karet, gelang. Terus apa? Lilin, plastisi. Terus kabel listrik, suspensi, benang jahit, ayunan bagi. Banyak bendanya, ada berapa? Ada 6. Boleh lah, fokus masih ya, masih fokus ya. Oke, nah menurut anda sekalian, menurut anak-anakku sekalian di sini ya, benda tersebut yang termasuk benda elastis, kira-kira apa? Karet. Satu orang dulu, siapa yang mau jawab? Siapa? Satu orang? Nah, giliran disuruh satu-satu, nggak ada ya. Tapi tadi secara bersama-sama mau. Oke, coba secara bersama-sama ya. Oke, secara bersama-sama karena ini contoh soal. Ya. Oke, jadi yang termasuk benda elastis yang mana kira-kira? Pertama, karet. Benar, karet termasuk benda. Benda apa karet? Benda elastis. Nah, ayo fokus Firly. Firly tidak fokus lagi, nah sibuk memandangi Aryani jadi ya. Waduh, Firly ini. Oke, nah itu benda elastis yang pertama. Yang kedua apa benda elastis? Kabel listrik. Loh. Plastisi. Nah. Kalian bercanda ya pastinya. Elastis yang mana? Pegas pada mana? Pada ayunan bayi. Oh, bisa kalian bercanda ya sama Bapak ya. Kan tadi sudah jelas benda elastis yang kembali ke bentuk asal. Kalau plastis tidak kembali ke bentuk asal. Misalnya kalau plastisin tadi kenapa bukan benda elastis? Iya, karena kalau kalian bentuk menjadi tirek begitu. Tahu kan? Tahu pastinya sering main TikTok soalnya. Nah, ketika kalian buat jadi bentuk tirek ya, ketika dibentuk tirek tadi, apakah plastisnya akan kembali menjadi bentuk kotak? Tidak, dia tetap menjadi tirek. Gimana lagunya? Tangannya kecil ya, badannya besar. Nah, semua sungguh tirek. Wah, TikTok kita, malah TikTok kita ya. Oke, nah lanjut ya. Berikutnya masih ada tidak benda elastis? Ini suspensi namanya nah, pada mobil. Apakah ini benda elastis? Iya. Kenapa? Kembali ke bentuk semula. Dan bentuknya mirip apa kira-kira suspensi ini? Mirip pegas. 100 untuk Eriani. Piring cantik silakan dibawa pulang nanti ya hadiahnya. Ya. Oke, nah masih adakah benda elastis di sini? Kira-kira? Tidak. Kenapa? Karena tidak kembali ke semula. Nah, Bapak baru sadar ternyata. Kelompok 1 juga menghancurkan ternyata. Waduh, bahaya ini. Kelompok 1 versus kelompok 5. Wah, udah 2 jadi korbannya ya. Tapi benar tadi sesuai permintaan ya, ditarik dengan sekuat tenaga, tidak kembali ke bentuk asalnya seperti itu ya. Oke, kalau kabel listrik kembali tidak? Tidak, tentu saja. Kalau benang kembali tidak? Tidak. Dia menjadi apa? Putus. Putus seperti? Wah, seperti cinta. Waduh, bahaya ini. Iya. Iya, jadi kalau putus berarti elastis tidak kalau putus tadi? Tidak. Wah, berarti hubungan itu bukan termasuk apa? Elastis ya, tapi plastis karena bisa putus. Bisa putus karena melebihi apa? Melebihi batas. Oh. Kenapa Siti Ardila sering di ini ya? Cowoknya sering melebihi batas ya, maksudnya sering apa marah-marah mungkin. Di ghosting ya. Itu lebih melebihi batas ya di ghosting. Berarti cowoknya bukan termasuk apa? Benda
elastis katanya. Seperti itu. Nah, seperti ini contoh soalnya ya. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kira-kira kesimpulan dari semua apa? Percobaan yang kita lakukan dari awal tadi sampai akhir seperti itu. Nah, ini kesimpulannya sudah Bapak rangkum seluruh kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, hadir, apa? Apa? Sudah. Diam dulu sebentar ya, Bapak menjelaskan dulu. Bukan kira-kira ya. Ini sudah Bapak tampung kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Seperti itu. Dari melakukan praktikum, dari melihat materi yang Bapak sajikan. Bapak kan memberikan penguatan tadi itu. Karena di awal kan Bapak berikan masalah. Masalah yang Bapak berikan di awal, kalian jawab sementara dulu. Ya, pendapat sementara kalian sebelum melakukan apa? Penyelidikan. Seperti itu. Sehingga di sini kesimpulannya. Jadi, kalau di awal tadi kita sudah menampung menampung jawaban dari teman kalian ya tadi ya. Nah, ini. Tadi kan kita orientasi masalah di awal kan ini. Kata Vera, mudah atau tidak mudah ditarik, artinya beda jenis benda karena sebetulnya karena benda punya batas. Kira-kira jawaban siapa yang paling memungkinkan tadi? Aulia. Selamat untuk Aulia, beri aplaus dulu. Aulia Maradina ya. Oke. Mungkin Aulia sudah menyelidiki terlebih dahulu apa itu benda elastis dan plastis serta batas elastisitas. Ini jawaban dari Aulia itu sesuai dengan apa yang kita selidiki tadi ya di sini. Jawaban masalah. Nah, selanjutnya tadi sudah Bapak berikan penguatan ya, Bapak berikan materi agar kalian lebih memahami tentang apa itu elastisitas, benda elastis, benda plastis serta apa? Batas elastisitas. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya. Yang pertama, ada yang ingin baca? Tidak? Waduh, sudah lemas semua ya. Ya sudah, Bapak masih semangat di sini untuk membantu kalian. Ya, pengertian elastisitas ya adalah kemampuan suatu benda untuk dapat kembali ke bentuk awal atau bentuk asalnya ya. Segera setelah gaya yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Yang sebelumnya ditarik, tidak ditarik kembali ke bentuk asal bendanya seperti itu. Benda elastis yang paling sering digunakan dan diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Jenis pegas dan karet yang dimanfaatkan karakteristiknya atau sifatnya dalam dunia industri. Misalnya seperti apa tadi? Masih ingat kan? Apa tadi? Pada shockbreaker, pada apa? Motor. Terus apa lagi pada mobil tadi? Yang gambar di contoh soal tadi? Suspensi. Iya, benar sekali. Suspensi dan pada shockbreaker. Ya. Jadi kenapa di dunia industri itu sering dipakai? Karena perhatikan Feby ya sibuk bermain mata dengan Ihsan sebenarnya. Waduh, bahaya ini. Ya, jangan. Permainkan matamu di sini dulu. Ya, bisa ya, simak dulu ya. Nah, Bapak sedang menjelaskan tadi, kenapa kira-kira diaplikasikan dalam dunia industri pegas ini? Karena sifat pegas yang bisa apa tadi? Kembali ke bentuk semula. Artinya kalau kita naik motor atau mobil, yang sebelum ditemukan pegas, misalnya sebelum diaplikasikan pegas, ketika di jalan tidak rata seperti itu, pasti apa kita yang pegal? Bokong kita pasti pegal. Nah, kenapa? Karena tidak ada apa? Pegasnya atau suspensi pada shockbreaker tadi. Jadi kalau nabrak jalan yang tidak rata, maka pasti akan tidak ada apa? Suspensinya seperti itu ya. Itu sering dipakai jadi di dalam dunia industri. Nah, batas elastisitas merupakan gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda sebelum benda berubah bentuk secara tetap dan panjang benda tidak dapat kembali seperti semula. Nah, misalnya menjadi plastis dan hancur seperti itu tadi. Jadi kan ada yang hancur. Nah, inilah pentingnya belajar karakteristik elastisitas. Ini harus disimak. Nah, banyak kan dari kalian yang mau jadi apa? Teknisi
industri ya. Nah, makanya harus dipahami pentingnya belajar karakteristik elastisitas. Pentingnya mempelajari karakteristik elastisitas adalah memahami bagaimana karakteristik benda, apakah termasuk elastis atau plastis. Kira-kira mana yang cocok seperti itu. Kita harus tahu dulu ya. Serta bisa menjadi acuan dalam pemilihan bahan atau benda untuk dipakai sesuai fungsinya. Kita harus tahu fungsinya bagaimana seperti itu ya. Nah, terus dengan mempelajari karakteristik elastisitas ini bisa menjadi pertimbangan bahwa setiap benda mempunyai apa? Batas elastisitasnya masing-masing. Kalau karet tadi mungkin tidak sekuat pegas, ditarik sudah putus misalnya ya, dan sebagainya. Seperti itu. Ini pentingnya mempelajari karakteristik elastisitas seperti itu ya. Dias, perhatikan Dias. Jangan sibuk memperhatikan busanya dari tadi. Gampang memperhatikan busa. Ya. Ada apa dengan busa? Ada apa dengan Dias? Ya. Oke, Pak lanjut ya. Nah, ini latihan soalnya. Kira-kira ya, kita jawab bersama. Tata, Keke, dan Desi sedang bermain lompat tali karet yang dibuat dengan merangkai karet gelang. Ketika bermain, Tata dan Desi mencoba saling tarik tali karet gelang tersebut sekuat tenaga dengan arah berlawanan. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya, seperti itu. Keke melihat ternyata rangkaian tali karet gelang tersebut putus. Nah, dari sajian masalah di atas, mengapa karet gelang akan putus jika ditarik dengan sekuat tenaga? Apakah jawabannya A, gaya pemulih karet gelang besar? Bukan, langsung dijawab ya. Apakah B, elastisitas karet gelang memiliki batas tertentu? Ataukah C, penambahan panjang karet gelang kecil? Ataukah D, karet gelang kembali ke bentuk asalnya? Ataukah E, elastisitas karet gelang tidak memiliki batasan? Kira-kira mana yang cocok? B. Waduh, sudah paham sekali ini semuanya ternyata ya. Iya, Amel senyum-senyum ini masih sama dia sini. Bahaya nih ternyata Amel sama dia sini. Bapak kira tadi. Oh salah ya? Oh iya. Maaf. Iya. Oke, nah setelah mempelajari tadi, Bapak juga punya tugas ya, yang sudah Bapak bagikan di bahan ajar ya. Tadi kan sudah akses bahan ajar kan. Nah di situ Bapak sudah berikan penugasan yang harus kalian lakukan di rumah. Evaluasi ya, latihan latihan individu maksudnya. Latihan individu di bahan ajar. Nah sebelum itu Bapak bukan sebelum ya, maksudnya nanti itu dikerjakan di rumah ya, di bahan ajar. Nah yang ini Bapak minta, kalau tadi QR code untuk Google Form evaluasi, nah ini adalah refleksi pembelajaran. Jadi menurut kalian mengasihkan tidak pembelajaran sekarang? Asik. Kenapa? Karena bisa mandangin cowoknya, bukan ya? Bukan. Iya, bukan. Karena apa? Lebih asik karena apa kira-kira? Karena? Oke. Oh iya, ya. Pertama-tama kenapa mengasihkan? Karena Bapak tahu, kalian di sini melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kalian dituntut untuk berpikir apa? Kritis, ya. Kalian berpikir terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini bukan jawabannya. Kira-kira seperti ini bukan. Lalu kalian memecahkan masalah tadi dengan melakukan apa? Praktikum. Setelah melakukan praktikum, kalian menjawab kembali masalah yang di awal. Ternyata jawaban kalian tadi apakah sudah benar atau belum? Ternyata ada juga yang belum dan ada yang sudah benar, seperti itu. Nah, jadi nanti ya untuk refleksi pembelajaran ini Bapak minta kalian scan sekarang ya dan diisi. Ya, silakan di-scan ya. Bisa di-scan ya? Bisa. Nah, silakan di-scan dulu. Bapak tinggal 5 menit lagi ya kalau tidak salah ya. Masih cukup lah untuk melakukan refleksi pembelajaran seperti itu. Ya, silakan. Sudah bisa di-scan? Ya. Oh, Bapak mau lagi ya? Mohon maaf. Iya, siap. Nah, oke. Iya, silakan. Boleh maju nak, boleh maju untuk scan-nya, boleh. Mungkin yang di belakang terlalu jauh ya. Oke, silakan diisi. Ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Iya, sudah ada yang masuk, bisa ya? Oke. Silakan diisi langsung ya, Bapak tunggu sebentar. Bapak tunggu sebentar untuk mengisi refleksinya. Di situ kan ada pertanyaan ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, silakan dijawab.
Ya. Apakah iya ataukah tidak? Lalu berbagai pertanyaan lainnya. Sudah bisa semua ya? Ya. Oke, silakan duduk dulu, isi dulu tempatnya masing-masing. Jangan berdiri mengisinya ya. Diisi di tempat masing-masing dulu. Oke. Bapak tunggu sebentar ya. Ya, silakan. Bapak duduk dulu dari tempat sebentar. Oh iya. Ya. Tunggu ya. Silakan diisi. Oke? Iya, silakan diisi. Ada yang sudah selesai mengisinya? Sudah. Oh, kompak sekali. Kelompok 5 sudah ya? Sudah. Wah, kompak selalu kelompok 5. Qasidahan kelompok 5. Iya. Iya, selalu kompak ya. Oke. Nah, yang lain sudah? Ya, nah, Bapak mohon diisi refleksinya karena ini sebagai apa? Sebagai feedback atau umpan balik kalian kepada Bapak tentang bagaimana pembelajaran Bapak hari ini dan bagaimana seharusnya Bapak memberikan pembelajaran berikutnya seperti itu ya. Tenang saja, nama kalian nanti anonim kok ya, anonim, jadi tidak masalah. Silakan berikan kritik juga, misalnya Bapak kurang apa, misalnya kurang rapi, misalnya Bapak atau apa ya, tidak apa-apa, silakan diisi ya. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak lanjut kemana? Ke materi berikutnya. Hari ini bukan? Oh, bukan. Iya, bukanlah. Ya, ini adalah materi kita minggu depan tentang modulus yo. Nah, kalau kalian akses bahan ajar yang sudah Bapak berikan, ya, di situ juga sudah ada materi tentang modulus yo. Jadi harapan Bapak, silakan kalian baca-baca ya bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Bisa, Aulia? Bisa. Mana Aulia? Oh, ya. Oke, nanti Aulia dan kawan-kawan ya, silakan diakses kembali bahan ajarnya seperti itu. Oke? Oke. Iya, modulsio ya. Ini nanti baca tentang yang modulsio. Nanti ada tegangan, ada regangan dan sebagainya. Itu maunya belajar minggu depan apa sekarang, Nak? Oh, minggu depan aja ya. Jangan sekarang ya, karena nanti belajar pembelajaran berikutnya, ya kan? Istirahat ya seperti sini ya. Iya, oke, tidak apa-apa. Nah, karena kita memulai tadi pembelajaran dengan berdoa, ya. Ini Bapak mau kita menutup juga dengan berdoa. Tapi sebelum itu Bapak mau rapikan dulu ya barang-barang di atas meja. Nah, silakan dirapikan dulu barang-barang di atas meja, disimpan dulu. Nah, disimpan dulu buku-bukunya ya. Ya, tinggal 1 menit lagi cukup untuk berdoa ya. Iya. Oke, sudah rapi semuanya. Kelompok 3, wah. Tadi masih rapi kelompok 3. Sekarang mau dari obrak-abrik lagi. Sepertinya Feby marah ya. Karena Ihsan menatap wanita lain. Oke, sudah dirapikan. Kelompok 2 sudah rapi, kelompok 5 oke, sudah rapi semua ya. Oke, Bapak minta Firly ya sebagai ketua kelas, tolong dipimpin doanya karena kita memulai dengan doa dan mengakhiri dengan doa. Oke, Firly silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa saya. Oke. Baik, terima kasih Firly ya sudah dipandu dengan doa. Jadi untuk pembelajaran cek. Oke. Cek. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak tutup ya sampai di sini. Kita kembali ke minggu depan untuk materi berikutnya di hari Senin ya, kalau tidak salah ya. Oke, di hari Senin. Jadi tolong dijaga kondisinya, nah, karena sekarang sedang musim hujan ya, sedang banyak yang terkena penyakit, batuk, flu, pilek dan sebagainya. Tolong dijaga kesehatan kalian, karena aktivitas kalian sebagai siswa itu cukup padat. Jadi harus diimbangi dengan apa? Dengan stamina yang kuat seperti itu. Jadi tolong dijaga ya staminanya. Bapak Bapak juga akan menjaga stamina Bapak tentunya. Bapak mengingatkan ini karena Bapak sudah menjaga terlebih dahulu. Jadi mungkin itu saja dari Bapak. Bila ada salah kata Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup pembelajaran ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan kembali, silakan istirahat ya. Oke, yang ketiga Keluar kelasnya yang tertib. Oke. Iya. Keluar kelasnya yang tertib. Ya, untuk barang-barangnya tolong diringkas, dibawa keluar ya. Untuk barang-barangnya diringkas, dibawa keluar. Iya, tolong dibantu ya.